Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas mengenai iman kepada Al-Quran. Setelah minggu-minggu sebelumnya kita membahas mengenai iman kepada kitab Allah secara umum. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang iman kepada Al-Quran. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Topik pembahasan hari ini, yang pertama kita akan mendalami mengenai apa itu Al-Quran. Yang kedua, apa saja fungsi dari Al-Quran itu. Yang ketiga, nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Dan yang terakhir, keistimewaan Al-Quran. Oke, baiklah. Kita menuju bagian yang pertama, Al-Quran. Kita dari kecil sudah tahu Al-Quran itu apa. Bahkan kita sering membacanya setiap hari. Ya. Tapi, sudahkah kita tahu apa sebetulnya Al-Quran? Oke. Secara bahasa itu, Al-Quran adalah sesuatu yang dibaca atau bacaan. Yang dibaca secara berulang. Artinya, harus ada kontinuitas. Tidak cukup satu hari, tapi berulang-ulang. Dari kecil sampai kita meninggal nanti. Menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan mutawatir dengan perantara malaikat Jibril. Nah, intinya Al-Quran itu adalah firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Nah, dari Jibril baru diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan jalan mutawatir. Mutawatir itu artinya menurut bahasa adalah mutatabi, yang artinya itu gimana ya? Beriring-iringan atau berturut-turut. Jadi dari satu ke yang lainnya, kan pertama dari Allah, kemudian simpan di lauh mahfud, dari sana diambil sama malaikat Jibril baru diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan luar biasanya, selain membaca Al-Quran itu kita mendapat manfaat sebagai pahala, dan pahalanya itu luar biasa. Ada dari segi kuantitas dan kualitas. Kata Allah, barang siapa yang membaca Al-Quran, per hurufnya itu akan dikasih pahala. Bayangkan, kita baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ada beberapa huruf, kali aja. Pahalanya itu luar biasa. Apalagi kalau kita membacanya secara benar dan dengan lagam yang luar biasa. Oke, itu luar biasanya pahala membaca Al-Quran. Selanjutnya, ada yang namanya fungsi-fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran itu ada 4. Yang pertama itu sebagai petunjuk bagi manusia. Terkait petunjuk bagi manusia ini, kita sudah hafal dalilnya. Dalam surat Al-Baqarah, ayat ketiga. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ayat yang ketiga, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Jika tidak ada petunjukan, kita tidak tahu tata cara bagaimana beribadah dan tata cara bagaimana menjalani kehidupan di dunia ini. Dan yang kedua adalah sebagai sumber pokok dari ajaran agama Islam. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai pusatnya hukum atau sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Kata Islam, misalkan dalam hukum Islam itu ada yang namanya kisos. Dalam kisos, misalkan ada orang yang mencuri dengan kadar tertentu itu, maka harus dipotong. Itu sumber hukum ajaran Islam.
Tapi kan kenyataannya di Indonesia nggak seperti itu ya. Kalau kita misalkan pakai sumber hukum Islam yang asli ya, misalkan yang mencuri itu hukumannya akan dipotong tangannya. Bayangkan kalau ada koruptor, langsung dipotong tangannya. Wah, itu pasti akan menjadi suatu shock terapi ya. Untuk koruptor-koruptor di Indonesia berpikir 2 kali jika ingin korupsi. Kalau kita kan sekarang, kalau ada korupsi, tinggal di penjara. Di penjaranya dikasih kulkas, dikasih wifi, dikasih TV, dikasih fasilitas yang enak ya. Betah lah ya. Untuk korupsinya jadi tidak ada rasa jerah. Yang ketiga itu sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia ya. Dalam Al-Quran itu banyak sekali kisah-kisah Nabi yang diceritakan. Terutama banyak yang diceritakan itu kisah Nabi Musa. Nabi Musa lah Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran karena ceritanya luar biasa. Peringatan dan pelajaran bagi manusia. Contohnya dalam surat Al-Baqarah itu ada kisah Nabi Musa itu ada ini si pengikutnya itu si Bani Israel itu dia ada yang tidak sholat Jumat. Nah ketika dia tidak sholat Jumat 2 kali berturut-turut, maka diazablah si umat yang tidak sholat Jumat itu menjadi monyet. Nah jadi laki-laki yang tidak sholat Jumat hati-hati, takut jadi monyet. Oke? Dan yang terakhir fungsi Al-Quran itu sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizatnya itu tidak main-main, sebagai mukjizat paling besar yang ada di bumi ini. Mukjizat terbesar. Nah, silahkan kalian cari tahu alasannya apa. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat yang paling besar dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu fungsi-fungsi Al-Quran. Selanjutnya, ada yang disebut dengan nama-nama Al-Quran. Sebetulnya, nama Al-Quran itu ada banyak ya. Bahkan menurut seorang ahli namanya Imam As-Suyuj, Al-Quran itu punya 55 nama. Dan bahkan dalam ensiklopedia Islam itu lebih banyak lagi, ada 78 nama bagi kitab Al-Quran. Dan kita di sini membahas cuma 3 sajalah ya, karena supaya nggak pusing. Yang pertama ada namanya Az-Zikru. Nah, seperti nama Bapak ya, Az-Zikru artinya itu adalah peringatan. Sebagai peringatan. Ini ada dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Itu yang pertama zikru. Yang kedua itu sebagai Alkitab. Quran juga seringkali disebut sebagai kitabullah yang artinya kitab suci Allah Subhanahu wa taala, atau bisa saja kitab itu adalah sesuatu yang ditulis. Nah, ini ada terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 2 ya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini atau disebut Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada yang disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Pembeda dari yang hak atau yang benar dan yang batil atau yang salah. Di sini disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 1 sesuai suratnya. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala abdihi liyakunal alamina nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran, menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Nah, ini nama-nama lain Al-Quran. Jadi minimal kita tahu minimal 3 nama selain Al-Quran, yaitu Az-Zikru, Alkitab, Al-Furqan. Sebetulnya banyak lagi seperti Ashifa, artinya obat, dan lain sebagainya. Next. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Nah, kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam itu adalah sebagai sumber tertinggi
Jadi jika kita terdapat suatu permasalahan, kita kembalikan dulu kepada Al-Quran, jangan kepada yang lain dulu. Yang pertama itu kepada Al-Quran. Dalilnya pada surat An-Nisa ayat 59. Ini seperti pembelajaran yang dahulu tentang taat kepada pemimpin ya. Yang artinya, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ya kepada Al-Quran dan Rasulnya. Ya kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah ini kita telah mempelajarinya sebetulnya ya. Dalam materi yang sebelumnya tentang taat kepada pemimpin. Oke. Next. Yang terakhir itu ada yang namanya keistimewaan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran itu kita catat itu 5. Yang pertama itu berlaku bagi seluruh umat manusia. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 1 yang tadi. Maksudnya Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan ingat bukan seluruh umat manusia saja ya. Kepada jin juga ini masuk loh. Makanya ada beberapa kisah yang menarik. Dulu ada jin yang masuk Islam dan suka beribadah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran ya. Kadang ada jin Islam sama jin kafir. Makanya kalau ada yang kesurupan ya, kalau jinnya Islam itu gampang, tapi kalau yang jinnya kafir itu rada susah lah ya. Yang kedua, ajaran-ajarannya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi dalam Al-Quran itu semua aspek diberikan atau adalah dari mulai akhlak dari sesama manusia kepada alam dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendapat jaminan pemeliharaan dari Allah dari segala perubahan atau pemalsuannya. Jadi Al-Quran itu dari sananya itu sudah gitu. Surat An-Nas dari dulu itu Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, dan lain-lain. Dan tidak ada yang dirubah sama sekali, baik itu huruf maupun ayatnya. Tidak akan ada yang bisa. Dan yang keempat, mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan. Nah, kalau kalian niat untuk menghafal Al-Quran, insya Allah gampang sebetulnya. Karena Al-Quran itu karya seninya itu luar biasa ya. Seperti kita lihat ya dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu sangat enak sekali ya. Enggak jadi Qul a'udzu birabbin nas kayak gitu ya. Intinya gampang dihafal ya. Dan yang terakhir, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah dijelaskan pada yang sebelumnya itu. Nabi Muhammad SAW itu mukjizat yang paling besarnya itu adalah Al-Quran. Silahkan kalian cari alasannya kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat terbesar dari seorang Nabi Muhammad SAW. Oke, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat untuk semuanya, tetap jalani hari walau tanpa si dia ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.